record. Good job. Udah ada Hanum, udah ada Madina. Kita tunggu lagi ya yang lain ya. Akhirnya. Oke deh. Yeay, sudah ada Lizzie juga yang gabung. Halo Lizzie. Yang satu juga sudah gabung. Oke deh. Mulai rame ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke. Madina sudah. Terus Lizzie-nya sudah. Deslin, oke. Belum, Deslin belum masuk ya, Deslin ya. Oke. Oke, sudah mulai banyak. Nah, saya menunggu yang lain. Oke, akhirnya Miss lihat hari ini Hanum muncul dan Lizzie. Halo Lizzie, apa kabar? Baik, Miss. Baik ya. Nah, kemarin Lizzie sempat ini ya, ikut lomba ya, kegiatan di sekolah ya. Iya. Wah, asik. Lizzie, apa nih? Domba apa nih waktu kemarin? Lomba Scrabble, Miss. Wih, lomba Scrabble ya, keren. Berjalan dengan lancar? Iya. Wah, syukurlah. Oke. Oke, teman-teman, udah makin banyak yang gabung. Sudah ada Deslin juga. Missnya izin untuk rename ya, supaya missnya nggak salah bacanya. Nah, oke. Good job. Sudah ada hampir lengkap nih, kurang Grace saja. Berarti, oh Grace-nya memang enggak ini teman-teman. Berarti hanya kita aja. Berarti pas sudah hadir semua. Ada Desling, ada Elizabeth, Madina, dan Hanum. Apa kabarnya nih? Kalau Hanum, kabarnya gimana nih? Baik. Baik ya. Oke. Nah kalau Madina ke minggu lalu. Jadi kemarin tuh ceritanya Miss kelasnya hanya sama Madina ya, Madina ya. Terus Deslin, halo Deslin, apa kabar? Kami Baik ya. sekolah bantuin em, mau download Inkscape-nya tidak bisa. Oke, belum bisa download Inkscape-nya. Nah, kalau gitu, tunggu sebentar ya. Misalnya kasih
kasih linknya dulu, terus nanti Miss bantuin installnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia. Deslin ke, oh ini, udah masuk ya. Coba kita download di sini ya. Oke, Itu kan satu. di blok ya. Coba kita pakai, ini Deslin pakai Google Chrome. Kita coba pakai Microsoft Edge ya, coba. Ini pakai Microsoft. Harus pakai Chrome. Nah, Oh, baik. kalau ini di ke Iya. cari Inkscape apakah ada? Atau ini Deslin klik link yang Miss kirim di chat. Semoga bisa ya. Nah, ini diklik, Missnya kirim. Terus Deslin klik, lalu Deslin share screen ke Miss. Nah, terus sekarang Deslin klik download now. Oke, terus klik yang bawah ini, Windows Installer Package. Ini, sorry. I think ya ini. Ada MSI tulisannya. Nah, itu. Diklik, apakah bisa? Oke, downloadnya started ya. Oh, tapi tetap keblok ya. Coba Deslin klik di sini. Terus Deslin buka. Kenapa kita lihat ya? Kenapa di bu? Pakai Kenapa di? itu. School. Apa karena pakai akun ini ya? Iya. Jadi dibatasi ya? Kalau Iya, gitu. maksudnya kasih punya Oh, mama aja. iya boleh. Karena itu Nah, karena terus saking dulu. Nggak usah. Sebentar. Inkscape. Iya, betul. Karena banyak organisasi. Karena Mimi pakai pas sekolah nggak boleh. Iya, kayak Tadi. tadi karena itu ya. Nah, yang paling atas coba. Nah, terus klik download now. Lalu klik lagi. Boleh diklik itu juga boleh. Iya. Atau diklik di sini. Coba kalau misalkan nggak jalan, kita klik yang bawah sini. Nah, oke. Ini filenya downloadnya di desktop aja. Desktop aja. Desktop aja. Di download ya, boleh sudah. Sembarang aja. Mm-mm. Terus klik save. Klik save. Oke. Nah, dia sudah jalan ya. Kita tunggu sampai selesai. Lalu nanti kita install. Bisa sendiri ya. Ya, oke. Nah, ini Deslin install ulang. Jadi teman-teman, kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain boleh sambil buka platformnya. Jadi boleh sambil buka platform Algonovanya. Terus kita sekarang sudah sampai di pertemuan ke 18. Sorry, 19 teman-teman. Kita di pertemuan yang ke-19. Oke. Nah, Mbak Dina masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Yang Mbak Dina ingat. Nah, kita belajar apa ya?
Karena nih kita sudah di modul yang baru, jadi nih modul ini kita belajar bisa kasih clue. Kita belajar namanya prinsip-prinsip prinsip-prinsip desain. Nah, kemarin kita belajar dua pertemuan, kita belajar empat prinsip. Nah, jadi di minggu pertama yang ke minggu kemarinnya lagi kita belajar dua prinsip. Minggu kemarin kita juga belajar dua prinsip. Jadi total ada empat prinsip. Nanti missnya ulangin ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang mungkin belum paham atau kelewatan kelasnya nanti bisa tetap mengikuti. Oke. Nah, dikit lagi nih. Punya Deslin, 1 menit lagi. Lalu kita install. Yang lain sudah buka Inkscape-nya? Oke. Punya Lizzy sudah, Medina sudah, Hanum juga sudah ya? Oke. Nah, punya Lizzy dan sekarang kita klik betul sekali Lizzy. Deslin klik. Lalu, nah ini di next terus, betul sekali. Di next lagi, terus klik install. Good job. Tapi kalau tiba-tiba ada pertanyaan, dia muncul, nanti Deslin klik yes ya, atau nah seperti ini. Ini Deslin bisa klik yes, supaya dia terinstall. Halo Deslin. Nah, ini Deslin bisa klik yes ya. Diklik yes, supaya bisa terinstall. Good job. Nice. Oke. Teman-teman udah sarapan belum? Biasanya jam segini teman-teman udah sarapan belum? Udah ya? Kalau Lizzy sarapan ya, kalau Deslin sambil sarapan ya. Boleh kok teman-teman yang belum sarapan, boleh sambil sarapan atau ambil air minumnya supaya bisa sambil minum, bisa sambil makan, sambil kita belajar. Kalau hari Sabtu gini bisa teman-teman ngapain sih? Apakah keluar biasanya atau di rumah saja? Oke, punya Desil sudah finish. Desil bisa klik finish. Good job. Oke, yay. Untuk lihatnya, Deslin tutup di sini. Lalu kita ke depan. Oke, kita lihat lagi di depan. Kita tutup lagi. Yaps. Kita tutup lagi. Nah, ini dia. Dia ada di paling depan. Ini bisa diklik untuk kita buka dulu punya Deslin. Oke, good job. Penyarinnya sudah selesai diinstal. Kalau begitu, karena penyarinnya sudah selesai, Nisnya tutup share screen-nya. Nah,
Sekarang kita masuk ke materi. Teman-teman ready ya? Oke? Oke deh, kalau gitu sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jadi seperti yang tadi Miss sempat bilang, nah minggu lalu kita belajar prinsip-prinsip desain. Nah, pertemuan yang pertama kalau Miss nggak salah di modul yang ini, desain juga masuk ya waktu itu ya sama Hanum kayaknya. Belajar prinsip-prinsip desain. Nah, sekarang kita mau melanjutkan. Teman-teman bisa lihat di screen-nya Miss. Oke, Miss yang buka terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, Missnya share screen, teman-teman bisa lihat. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya? Jelas ya? Oke deh. Nah, ini yang pelajaran minggu lalu. Kita belajar pengulangan dan kontras. Sepertinya ini salah ya. Nah, ini yang minggu lalu kita belajar tentang pengulangan dan kontras. Terus yang minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyiapkan desain sebelum dicetak. Nah, teman-teman pernah lihat orang yang bekerja di percetakan besar nggak? Pernah lihat tidak? Atau mungkin pernah. Pernah ya Lizzie ya? Medina belum ya? Nah, di percetakan-percetakan besar itu ada desainernya, teman-teman. Nah, biasanya ketika akan mencetak sebuah desain, nah desainer yang ada di percetakan itu mempersiapkan desainnya terlebih dahulu supaya ketika dicetak itu tidak salah. Nah, gimana sih caranya, Miss? Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya menyiapkan desain untuk dicetak. Nah, oke. Nah, ini yang Miss sebutkan tadi. Jadi kita sudah belajar ada 4 prinsip. Nah, prinsipnya itu ada prinsip kedekatan, ada prinsip penyelarasan, ada prinsip pengulangan, dan ada kontras. Kita next lagi, apa sih itu? Nah, sambil kita belajar lagi sambil mungkin teman-teman yang skip pelajaran kemarin, kita ulang kembali sambil teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran minggu lalu bisa sambil mengulang kembali materinya ya. Nah, ini nih teman-teman, masih ingat tidak gambar ini yang masuk kelas waktu itu? Ini salah satu contoh prinsip kedekatan. Jadi, kalau si guguknya ini kita dekatkan dengan objek tertentu, maka kita akan tahu itu punyanya siapa. Misalkan guguknya kalau dideketin sama ayah dan anak, maka kita bisa tahu nih, oh, berarti guguk itu punya ayah dan anak. Tapi kalau si guguknya dideketin sama si pasangan ibu dan ayah, maka kita tahu bahwa oke, guguk itu ternyata punya ibu dan ayah. Nah, itu contoh penerapan prinsip kedekatan. Nah, seperti ini. Bagaimana kita menerapkan prinsip kedekatan dalam desain? Nah, contohnya seperti ini. Kemarin teman-teman yang buat tugas ini, teman-teman menyusun ada gambar, lalu ada teks. Nah, teman-teman mengatur dengan sebaik mungkin bagaimana caranya mengatur gambar, lalu menempatkan dekat dengan keterangannya supaya kelihatan informasinya itu jelas. Oh, jadi gambar ini untuk menjelaskan teks yang ini. Jadi harus didekatkan. Tapi ketika mendekatkan gambar dan teks juga ada aturannya. Tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Betul sekali. Jadi harus eh, tepat jaraknya. Jadi nggak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Jadi diatur dengan sebaik mungkin. Teman-teman bisa lihat ya, per teks atau per keterangan punya gambarnya masing-masing. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ini gambarnya ini, terus kemudian keterangannya ini. Terus kita lanjut. Terus ada prinsip kedua, namanya prinsip keselarasan atau alignment.
Nah, apa itu prinsip keselarasan? Prinsip keselarasan itu adalah bagaimana kita mengatur objek-objek dalam desain. Nah, ini yang sebelumnya tadi diletakkan dengan sejajar. Jadi misalkan ini ada judul, ada gambar, lalu ada keterangan-keterangan di bawahnya. Nah, dari beberapa elemen yang ada dalam desain ini kita bisa lihat ada garis pandunya atau guideline-nya. Jadi ada garis pemandunya. Nah, dari judulnya, fotonya, sama keterangannya semua ditempatkan secara sejajar. Tujuannya apa? Supaya jadi lebih rapi. Teman-teman bayangin ya kalau misalkan judulnya tiba-tiba di agak sebelah sini, tapi gambarnya mepet ke ujung kertas. Lalu keterangannya agak ke tengah. Nah, jadinya kurang rapi. Dan kita yang membaca jadi kurang kurang enak melihatnya. Jadi pusing lihatnya. Kalau dengan bantuan garis pandu ini atau guideline, kita bisa menempatkan elemen-elemen desainnya dalam posisi yang sejajar. Nah, contoh yang kemarin kita kerjakan adalah membuat website. Nah, kemudian cara mengaturnya kita membuat namanya guideline atau garis pandu dengan klik pada ruler, ini namanya ruler atau penggaris yang ada di sini, diklik di bagian ini lalu ditahan, ditarik, nah muncullah garis ini untuk bikin garis panduan. Nah, teman-teman kalau punya buku tulis pasti gitu ya. Yang suka tulisannya rapi, catatannya rapi, pasti bikin garis dulu. Supaya catatannya bagus dan rapi, hasilnya sejajar dan mudah dibaca. Nah, itu namanya prinsip keselarasan. Nah, terus ini yang minggu lalu nih, yang waktu Madina sama Miss di kelas. Kita belajar dua prinsip lagi. Namanya prinsip pengulangan. Apa itu prinsip pengulangan? Prinsip pengulangan itu kalau teman-teman lihat gambar ini, nah kira-kira apa saja yang diulang ya? Ada yang mau jawab tidak? Kalau minggu lalu Madina sudah jawab. Mungkin selain Madina, Hanum, Desin, atau Lizi. Ada yang mau menjawab? Apa yang kira-kira diulang dari gambar ini? Tiga gambar ini. Ayo teman-teman. Desli mungkin. Atau Lizi. Atau Hanum. Hanum deh. Sebutkan satu saja. Apa ya yang diulang-ulang terus dalam gambar satu, dua, dan tiga. Coba Lizzie. Kalau mungkin Lizzie menemukan. Langitnya, Mm-mm. terus bentuk-bentuk tanahnya nih. Oke. Tadi yang pertama jawaban Lizzie apa? Warnanya ya? Mm-mm. Good job. Warnanya. Yang ini teman-teman bisa lihat ya, warna yang dipakai itu tetap konsisten dari gambar satu, dua, dan tiga. Jadi walaupun ada pola-pola yang berbeda, polanya tetap sama nih teman-teman. Yang tanah tetap pakai pola polkadot, betul ya, Dizi ya, teman-teman yang lain juga ya. Terus ini ada strip-strip, lalu ada awannya bentuknya cuma putih saja. Yang berubah adalah penampakan mataharinya. Jadi matahari terbenam dia lebih merah, malam muncul bulan dan matahari terbit. Tapi langit yang di belakangnya menggunakan warna yang konsisten. Jadi tetap sama dari gambar satu dan dua sampai di gambar ketiga. Lalu yang diulang lagi adalah ini nih teman-teman, panah yang ada di bawahnya. Jadi panah yang di bawahnya ini diulang-ulang untuk memberitahu kita bahwa ini adalah siklus perubahan dari sore sampai kembali matahari terbit. Oke, terus ini yang terakhir, namanya kontras. Kontras itu ada banyak sekali. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk kita bisa bikin kontras. Kenapa harus ada kontras, Miss? Nah, kontras itu diciptakan supaya
Ini nih teman-teman, ada satu informasi yang menonjol, yang gampang terlihat oleh mata kita. Nah, perbedaannya bisa dilihat ya teman-teman ya. Dari yang pertama itu kontras berdasarkan warna. Jadi ada satu benda yang tiba-tiba berbeda warna di antara benda-benda yang lain. Nah, yang kedua ini kontras berdasarkan bentuk. Jadi ini contoh bentuk yang berbeda sendiri, di yang lainnya kotak, lalu di tengah-tengah ada yang berbeda, bulat sendiri. Nah, ini pasti teman-teman melihatnya yang objek yang paling berbeda ya, karena dia berbeda sendiri dan terlihat paling menonjol. Terus yang ketiga itu kontras berdasarkan ukuran. Jadi dia besar sendiri dan membuat dia lebih menonjol. Terus yang terakhir kontras berdasarkan jarak. Jadi yang lain menggunakan jarak yang konsisten, tiba-tiba ada satu objek yang dia jaraknya berbeda, jauh sendiri. Nah, kita next. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini kita mempersiapkan desain kita untuk dicetak. Nah, jadi si Arthur ini dia mau cetak hasil gambarnya jadi pin. Teman-teman tahu pin ya? Yang biasanya di belakangnya, oke. Yang di belakangnya itu ada penitinya. Atau biasanya ada juga dalam bentuk magnet. Nah, Arthur ini mau letakkan hasil gambarnya, mau dijadikan pin. Tapi dia buatnya secara online. Dia mau cetak secara online. Nah, di saat dia mau cetak, dia bingung nih. Ukurannya gimana ya? Gimana caranya memasukkan hmm, desainku ke dalam pinnya sesuai dengan ukuran pinnya supaya nggak kegedean dan tidak kekecilan. Nah, ini dia caranya. Kita bantu Arthur ya untuk bikin desainnya disiapkan sebelum dicetak. Nah, ini nih teman-teman. Karena dia mau bentuknya dalam bentuk pin, jadi pin itu kan bentuknya bulat ya. Jadi nanti kita akan bikin batas lingkaran untuk membuat batas aman di mana kita bisa memasukkan desainnya supaya nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan. Nah, pinnya itu ukurannya itu 2,5 cm atau 25 milimeter. Nah, jadi untuk memasukkan desainnya kita buat dua lingkaran. Kenapa dua lingkaran? Dan kenapa lingkarannya satu warna biru dan satu warna merah? Misinya jelaskan kenapa ada dua lingkaran. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, karena kita mau bentuknya dalam bentuk pin, nah pin itu terdiri dari 4 lapisan, teman-teman. Yang pertama itu yang lapisan paling depan itu seperti plastik pelindung. Jadi ada pelindung supaya pinnya tahan air, betul ya Lizzie ya? Kalau teman-teman punya pin yang nggak terpakai, nah itu teman-teman coba bisa lihat ya. Terus kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa raba-raba, kemudian dilepas pasang. Nah, ini bagian yang pertama itu adalah plastik pelindungnya, supaya pinnya kalau terkena air, dia tidak rusak desainnya. Terus di bawah plastik pelindung ini baru ada ini nih gambar desainnya, ada gambarnya yang dicetak di atas kertas. Lalu di bawahnya itu ada logam. Nah, yang bikin dia supaya jadi bulatnya tetap dan keras itu biasanya logamnya itu. Dan di belakang logam itu ada peniti. Nah, peniti atau magnet di belakangnya. Ini bentuknya plastik. Jadi ada 4 susunan. Nah, ketika kita mau bikin desain, kita tahu bahwa pinnya nanti ukurannya 2,5 meter. 2,5 meter, gede banget ya. 2,5 sentimeter. Nah, jadi kita akan bikin sebesar pinnya. Lingkaran pertama itu kita bikin sebesar pinnya, sebesar logamnya. Lalu kita lebihkan desainnya. Kita lebihkan satu 1 sentimeter. Kenapa kita lebihkan 1 sentimeter? Karena lebihnya ini nanti akan dipotongnya di sini, teman-teman. Jadi potongnya nggak di
di lingkaran yang warna biru, tapi kertasnya kita akan potong sepanjang ini garis merahnya. Lalu sisanya ini nanti teman-teman kita akan lipat ke belakang. Nah, supaya kenceng hasil desainnya. Jadi pas-pasan. Terus lalu kita tutup pakai penitinya tadi yang ada plastiknya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi yang di depan ini kuat, dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, dan tidak dilem. Nah, itu tujuan kita bikin layout untuk di cetak. Nah, gimana kalau misalkan gambarnya kecil, tapi backgroundnya berwarna nih? Kalau tadi kan backgroundnya warna putih. Nah, ini caranya sama aja ya teman-teman ya. Teman-teman masukkan gambarnya tetap harus ada di dalam lingkaran aman, ukuran 2,5 cm, lalu backgroundnya yang kita besarkan. Kita tambah 1 cm lagi. Jadi 3,5 cm gitu ya teman-teman ya. Jadi desainnya nanti ketika teman-teman cetak, nah hasilnya jadi pas di tengah-tengah pinnya. Jadi tidak terlalu besar, tidak keluar dari sini, atau tidak terlalu kecil karena kita sudah sesuaikan ukurannya. Oke, jadi sekarang kita akan, nah seperti ini nih teman-teman kira-kira. Jadi setelah dicetak, kita berikan pada tukang cetaknya seperti ini. Tukang cetak akan mencetak hasil desain kita, lalu memotong kertasnya dan memasukkan kertasnya ke dalam pin kita. Nah, nanti yang terlihat tetap ukuran 2,5 cm. Seperti itu. Oke, kita next lagi. Sekarang saatnya teman-teman akan mencoba menyiapkan desainnya. Jadi, ini ada gambar yang sudah disediakan di platform di tugas yang di pertemuan yang ke-19. Lalu kita ke tugas nomor 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nanti ada drawing by Arthur. Jadi ada gambar yang dibuat Arthur, lalu kita akan coba masukkan di dalam Inkscape ya. Oke, ini Miss, kita lagi loading teman-teman. Nah, oke. Kalau ini SVG ya, jadi bisa kita langsung klik, kita buka. Bisa juga diklik import, teman-teman pakai menu file lalu import juga bisa. Nah, ini nih teman-teman. Teman-teman lihat ya, ada besar sekali nih. Kita nggak tahu apakah ukuran ini gambar yang ini sesuai sama pinnya. Jadi yang pertama kita pakai ellipse tool. Kita klik ellipse tool lalu kita bikin bulatan sempurna. Kita bikin bulat sempurna. Nah, gimana caranya tahu bahwa itu bulat sempurna? Nah, kita akan kita bikin dulu ini teman-teman, lingkaran sembarang, lalu kita kembali ke selektor tool atau Miss biasa pakai kursor bilangnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atas sini ada ukuran W dan H. Kalau teman-teman Inkscape-nya berbahasa Indonesia, dia akan tulisannya lebar, L dan T, lebar dan tinggi. Nah, sekarang kita masukkan ukurannya di sini. Karena ini satuannya dalam milimeter, jadi kita pakai 25 ya teman-teman ya. Angkanya, teman-teman lepasin dulu gemboknya, lalu kita ketik 25. Terus yang di sini juga 25. Lalu di enter. Nah, ternyata besar pinnya hanya sebesar ini, teman-teman. Sekarang kita tahu bahwa desain kita terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam sini. Nah, terus sekarang kita bikin pakai objek, kita klik fill and stroke. Nah, fill and stroke-nya kita matikan fill-nya supaya nggak ada isiannya. Lalu kita klik stroke pen-nya, kita klik link kotak yang warna biru. Nah, muncul seperti ini nih teman-teman. Sekarang kita mau kasih warna merah. Oke,
kita bikin warnanya biru, sorry, karena ini yang di tengah-tengah. Nah, ini batas amannya, jadi kita kasih warna biru. Lalu untuk bikin garis putus-putusnya, kita pakai stroke style, kita ganti stylenya. Kita klik, lalu dashesnya kita ganti yang garis putus-putus. Nah, seperti ini. Bisa ditebalkan juga, teman-teman bisa menebalkannya. Nah, ini sudah jadi. Desainnya kita tinggal masukin lalu kita kecilkan sesuai ukuran amannya. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau desain kita sudah pas dan sudah sesuai sama ukurannya. Sekarang kita bikin batas amannya. Jadi bikin lingkaran merahnya. Kita bisa copy aja dari sini atau bikin lingkaran baru juga boleh. Di copy juga boleh. Nah, setelah di copy, sekarang ukurannya teman-teman masukkan jadi 35. Kita tambahkan 1 mm kali 35. Nah, karena ini nggak pas, kita klik aja 35 dan 35. Kita pasin lagi, ini nggak pas 25. 25, 25. Oke. Nah, sekarang kita kasih di tengah-tengahnya ini. Oke. Nah, sekarang kita ganti di stroke paint-nya, kita paint, atau kita kuas jadi warna merah. Nah, selesai. Untuk teman-teman yang mau pakai tambah bonusnya, bisa menggambar garis. Menggambar garis lurus. Dengan menggambar garis lurus, teman-teman bisa bikin keterangan kalau ini tuh tingginya 35 dan ini yang di dalam itu 25 milimeter. Kalau bikin garis bisa pakai, saya lupa ya bikin garisnya pakai apa. Oh, pakai pen tool aja. Kita bikin pakai pen tool. Lalu kita bikin garis lurus. Nah, garisnya ini bisa ganti pakai warna hitam. Lalu garisnya garis biasa. Nah, ini kita bikin tarik sampai ke bawah. Oke. Lalu kita masukkan ke sebelah sini. Oke, lalu dikasih keterangan pakai tekstur yang garis ini 35 milimeter. Oke, ini ada stroke-nya. Nah, 35 milimeter. Terus, yang luarnya kita klik lagi. Ini bisa masuk 35. Oke, terus yang di bawahnya, copy, paste. Kita masukkan ukuran 25. Nah, ini untuk di sebelah sini. Oke, ini kita kasih keterangan. Ini kasih keterangan 25. 25 milimeter. Nah, untuk sisanya teman-teman bisa tarik garis seperti ini. Ini saya cuman nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ini cukup rumit, jadi nggak perlu pakai ini. Yang penting ukurannya benar, maka teman-teman sudah bisa langsung diekspor. Oke, nah ini supaya dia lurus. Ini untuk bikin garis dari sini ke sini. Bisa pakai ini aja deh. Nah, dari sini ke sini kelihatan bahwa dia ukurannya. Nah, copy. Oke.
Kita naikin lagi dikit. Oke, ke samping dikit. Oke, dan begitu seterusnya. Ini untuk terangin bahwa ini 35 mm, ini 25 mm. Kita klik, isi akan copy. Oke, ininya kepanjangan dikit.